Bagaimana dengan roh yang hadir? Jawabannya mustahil. Sebab orang yang sudah meninggal, dia berada di alam barzah. Dan ketika dia sudah berada di alam barzah, maka dia tidak akan kembali lagi ke dunia. Nggak benar kalau ada keyakinan bahwa roh bisa balik, lalu menceritakan kejadian yang sebenarnya. Di belakang mereka ada barzah, sampai hari kiamat. Sehingga arwah tidak akan bisa kembali. Karena barzah ini menjadi pembatas. Karena itu, nggak ada ceritanya arwah bisa balik kemudian merasuki ke jasad orang yang masih hidup, kemudian dia bicara tentang siapa pembunuhnya. Kalau itu bukan roh, Ustaz ya, lalu itu siapa yang bicara atau yang merasuki? Kemungkinan yang paling besar, jika betul orang ini kerasukan, itu jin. Jin masuk ke dalam jasadnya, sebagaimana kasus kerasukan pada umumnya. Lalu jin ini berbicara, dan dia menceritakan kejadian 8 tahun yang lalu. Loh, kok bisa, Pak? Dari mana jin ini tahu? Jin bisa melihat kejadian di dunia nyata seperti yang kita alami. Jin bisa melihat saya, bisa melihat Anda, bisa melihat siapapun. Sehingga posisi jin dalam hal ini melihat kejadian nyata. Kita nggak bisa melihat mereka. Maka mungkin pada waktu kejadian pembunuhan itu, jin ini melihat. Yang kita nggak tahu ya, dia berada di sisi mana. Kemudian setelah 8 tahun dia berkeinginan untuk merasuki ke jasad orang lain terus ngomong tentang itu, cerita tentang itu, mungkin saja. Gimana sikap kita menyikapi ataupun di dalam menghadapi hal-hal yang seperti ini? Karena kalau bicara informasi yang disampaikan, mungkin dari 1 sampai 20 itu kan nggak semuanya bohong saja, nggak semuanya mungkin palsu, ada juga yang benar. Nah, ini sikap kita, gitu ya. Kita sebagai seorang muslim, bagaimana sikap kita yang tepat terhadap hal-hal yang semacam ini? Apakah kita terima mutlak, atau kita tolak mutlak, atau kemudian setengah percaya, setengah enggak? Abu Hurairah pernah diperintahkan untuk menjaga makanan zakat. Kemudian ada pencuri yang dia ngambil selama 3 malam. Malam yang pertama ketangkap, kemudian dia memelas, kasihanilah aku, dan seterusnya. Akhirnya dilepas oleh Abu Hurairah. Dilaporkan kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW mengatakan, dia akan kembali. Malam yang kedua, betul, dia kembali. Ditangkap lagi oleh Abu Hurairah. Dan dia dilepas ya, karena dia memelas. Kemudian diceritakan kepada Nabi SAW, dan beliau mengatakan, dia akan kembali. Betul, malam yang ketiga. Nah, malam yang ketiga ini Abu Hurairah nggak bakalan ngasih ampun. Akan aku bawa kau ke hadapan Nabi SAW. Ketakutan makhluk itu. Akhirnya, dia menyampaikan kepada Abu Hurairah, akan aku ajarkan kepadamu sesuatu dengan syarat kau lepaskan aku. Lalu diajarkan ayat kursi untuk dibaca sebelum tidur. Maka kau akan selalu dijaga oleh Allah Ta'ala sampai subuh. Kemudian hal ini diceritakan kepada Rasulullah SAW, lalu beliau mengatakan, kali ini dia benar, meskipun dia pembohong. Sehingga karakter jin yang disebutkan dalam hadis ini, berkaitan dengan masalah yang nggak jelas kayak gini, disebut oleh Nabi SAW sebagai karakter pembohong. Maka jika dia adalah karakternya pembohong dan kita tidak bisa melakukan validasi, untuk bisa mempercayai itu berat. Ya meskipun nanti kalau dilakukan tindakan kelanjutannya, bisa. Triggernya dari ucapan jin ini. Selanjutnya kita akan lakukan investigasi lebih detail, mungkin. Tapi jangan dipercayai 100%. Wallahu a'lam. Intinya bisa bercampur antara benar dan salah, maka seharusnya kita pasang kewaspadaan, dijadikan trigger mungkin, lalu dilakukan investigasi untuk validasi apakah betul itu pernah terjadi atau tidak, dan selanjutnya jangan berurusan dengan mereka.